Rocky Gerung gagal berusaha untuk memecah belah antara Prabowo dengan Jokowi. Kini Rocky Gerung mengadu domba antara SBY dengan Joko Widodo dengan mengatakan AHY sebagai tumbal dari Mulyono. Dan inilah beritanya. AHY terseret sertifikat HGB pagar laut, Rocky Gerung sebut Mulyono menjebak SBY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terseret dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan area pagar laut di Tangerang. Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara. Apalagi diketahui pagar laut sepanjang 30 km itu hingga kini masih viral dan jadi pembahasan hangat publik. Menurut Rocky, kasus pagar laut harus terungkap dari pertanyaan inti tentang kepentingan siapa yang ada di baliknya. Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar, kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari. Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan. Mau menterinya AHY atau siapapun, tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2. Kata Rocky di channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Rabu 29 Januari. Dalam menyelidiki dalang pagar laut, Rocky menekankan pentingnya latar waktu penerbitan HGB dan SHM, yakni sebelum Jokowi lengser. Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan? Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian kan? Mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat kejaksaan, polisi, KPK itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal, entah itu sifatnya penelitian penyelidikan. Tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan siapa, ujar Rocky. Rocky menganalisis adanya kaitan antara pagar laut dengan penunjukan AHY menjadi menteri oleh Presiden Jokowi pada 2023 di akhir masa jabatannya. Publik menduga, kata Rocky, Jokowi membuat jebakan Batman terhadap AHY yang juga menjerat Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan ayah AHY. Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu. Karena Menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi misalnya. Kata Rocky, diketahui AHY sempat menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional jelang akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kini pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menjabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain Rocky Gerung, pendukung Anies Baswedan yang bernama Saiful Zamani juga mengatakan AHY dijebak oleh Jokowi. Ya, AHY dijebak Jokowi terkait keterlibatannya di dalam penerbitan sertifikat. Bupati Zaki Iskandar, aparat kecamatan hingga perangkat desa tidak mungkin tidak tahu semua ini. Tanpa restu dan keterlibatan mereka, proyek sebesar ini tidak akan berjalan mulus. Jejak uangnya harus diaudit, termasuk peranan pihak pengembang. Nggak mungkin satu pihak, pasti minimal dua pihak. Desa Kohon hanya salah satu contoh bagaimana rakyat kecil selalu jadi korban ambisi pembangunan. PIK dibangun di atas penderitaan dengan skema licik mulai dari penggusuran hingga manipulasi data tanah. Semua dilakukan demi kepentingan segelintir orang. Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohon. Jadi mau bicara nggak tahu, salah ya. Anda menterinya masa nggak tahu. Kalau bicara tahu, mungkin Anda juga memang nggak tahu. Berarti ini memang jebakan Jokowi, kan begitu? Jahat bukan? Selain Rocky Gerung dan pendukung Anies, ini adalah si tompel ya, Ahmad Khozinuddin juga mengatakan AHY adalah korban daripada Mulyono atau Pak Joko Widodo. Dan inilah kuar-kuar si tompel. Kalau dia ya sarjana kayu lah ya, bolehlah dia nggak tahu kalau kasasi itu kekuatan hukumnya tetap. Lo lihat kepala BPN Prabu Muli, kepala kantor pertahanan Prabu Muli, itu sarjana hukum, tahu kasasi inkrah. Harusnya ya berdasarkan kewenangan dan kewajiban tanggung jawabnya, dia keluarkan surat rekomendasi kepada orang-orang yang meminta ini, karena dengan surat rekomendasi itu baru bisa dijadikan lampiran untuk mengambil haknya di Pengadilan Negeri Prabu Muli.
Tiba-tiba dia berdalih ngirim surat ke Pengadilan Negeri Prabu Muli. Nggak ada jawaban dari Pengadilan Negeri Prabu Muli. Karena memang itu tidak butuh ditafsirkan. Oh, ini sudah inkrah. Pasal 93 ya. PP nomor 19 tahun 2021 itu jelas. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap itu bisa diambil haknya. Dan ini hak sendiri. Bung Arif tahu enggak? 4 tahun mereka ini setelah ladangnya jadi tol bisa ngapain mereka? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya penghasilan. Makanya datanglah ke kami ya. Saya karena tanggung jawab sosial, saya tolongin orang-orang ini. Dan saya datang. Hari ini saya sebenarnya minta mereka, kalau bisa ngadep langsung ke kantor pusat, ketemu Pak AHY. Siapa tahu dengan Pak Menteri yang baru ada keadilan begitu. Tapi karena kendala biaya, kan Prabu Muli ke Jakarta berapa? Oh iya. Akhirnya saya yang kemudian mewakili. Oke. Nah, setelah itu justru BPN ini ya, namanya Ahmad Sahabudin, sarjana hukum nih ya, kepala kantor. Tolong Pak Menteri kalau masih rapat dan masih kantah BPN ini ada di Jakarta, tolong panggil lah, selesaikan lah. Malu kita, ada rakyat mau ngambil rakyat haknya sendiri, dipersulit oleh BPN dengan dalih ada gugatan baru. Lah gugatan baru ini kenapa nggak dari dulu diajukan? Kenapa setelah turun ya kasasi Mahkamah Agung tiba-tiba setelah 4 tahun tiba-tiba ada gugatan baru? Emang dia nggak tahu tanahnya udah jadi jalan tol dari dulu? Ini dugaannya mafia tanah yang bermain. Dan patut diduga, sekali lagi patut diduga, kepala kantor pertanahan ya Kota Prabu Muli menjadi bagian dari mafia itu. Kecuali apa? Dia segera keluarkan surat rekomendasi, karena nggak ada alasan dia nahan-nahan hak orang. Kalau alasannya ada gugatan, kan gugatannya sudah inkrah. Kalau ada gugatan baru, biarin aja gugatan baru bergulir, gak ada urusannya sama BPN. Kalau ada gugatan baru nggak jadi dikasih, kemudian inkrah. Ada gugatan baru lagi. Lah sampai kiamat nggak dapat haknya ini masyarakat rakyat. Terus BPN ini sedang berpihak kepada siapa? Kepada rakyat atau kepada mafia tanah atau bagian dari mafia tanah? Makanya di surat kami ini ya, kami minta kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional yang baru. Tolong Pak, lakukan pemeriksaan. Ya, kasus ini sederhana, sudah pasti jelas orang bisa Namun demikian, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono telah banyak berjasa di dalam menyelesaikan dan mengembalikan aset-aset negara. Dan inilah beritanya. Gebuk mafia tanah di Sultra, AHY selamatkan negara dari kerugian 306,4 miliar. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengungkapkan 2 target operasi di Sultra yang sudah berstatus P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dengan jumlah tersangka 2 orang. AHY menuturkan, total luas potensi kerugian objek tanah dari target operasi ini mencapai 40 hektare dan bernilai total 306,4 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kerugian masyarakat sebesar 297 miliar dan kerugian negara berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, serta pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 1,4 miliar. Keberanian korban melaporkan kejahatan mafia tanah ini menyelamatkan negara dari potensi kerugian sampai 306 miliar. Ini sangat besar, ujar AHY.